Pikro milir saged sinangga baju kawan dosa kang jageni ing ngarsa mewah ing pungkur panapi ing kanan kiri saged lampahnya alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku pemirsa channel Jenang Grawul dimanapun panjenengan berada, bagaimana kabar panjenengan hari ini? Mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kali ini kita akan berwisata religi atau berziarah virtual ke makam Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, raja pertama Kerajaan Pajang. Bagi panjenengan monggo yang berkeinginan untuk berziarah ataupun mengunjungi makamnya, silahkan datang saja ke makam beliau yang berlokasi di Dukuh Mbutuh, Desa Gedongan, Kecamatan Plopoh, Kabupaten Sragen. Sedulur, sebagaimana kita pahami bahwa sosok Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya ini adalah seorang tokoh besar yang ada di dalam sejarah Indonesia. Namun banyak sekali mitos-mitos yang menyelimuti tentang sejarah beliau, sehingga pengetahuan seputarnya pun menjadi buram, kurang jelas, bahkan seolah-olah ini tertutup kabut. Sebagaimana tokoh-tokoh besar yang lain, sosok Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya ini mempunyai peran besar di dalam terbentuknya sejarah Indonesia. Kebijakan beliau memberikan sebidang tanah kepada Ki Ageng Pemanahan yang berupa alas Mentawok menjadi tonggak awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam, yang meskipun di kemudian hari nanti oleh perjanjian Giyanti Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Baiklah sedulur, ini hanyalah satu versi dari sekian versi kisah atau sejarah Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang bisa kami rangkum dari berbagai sumber. Monggo silahkan disimak video ini sampai selesai, nikmati saja dan no debat. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara menekan tombol like, subscribe, silahkan panjenengan berkomentar, dan monggo jika berkenan silahkan di share. Baiklah sedulur, kita langsung ke informasi selanjutnya. Sedulur, sebagaimana panjenengan dengar di awal video, adalah sebuah tembang mocopat yang bermetro megatro yang berjudul Sigro Milir, di mana tembang Sigro Milir ini sangat populer bagi masyarakat Jawa karena mengandung makna yang dalam. Dari berbagai pendapat yang memaknai tentang tembang Sigro Milir ini adalah salah satunya tembang Sigro Milir ini adalah sebuah kiasan dari fragmen kehidupan seorang Joko Tingkir yang begitu berat untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang pejabat atau prajurit di Demak saat itu. Dikisahkan perjalanan Joko Tingkir menuju ke Demak ini dengan mengarungi sungai dengan mengendarai rakit, dan ketika sampai di bagian sungai yang paling dalam, ada yang mengatakan ini Kedung Srengenge, datanglah segerombolan buaya menghadang perjalanan Joko Tingkir. Tentu saja dengan kesaktiannya Joko Tingkir bisa mengalahkan buaya-buaya siluman tersebut. Bahkan akhirnya buaya-buaya yang berjumlah 40 ekor ini mendukung dan mengantarkan Joko Tingkir menuju ke tempat tujuan. Ada juga yang memaknai tembang Sigro Milir ini adalah bagaimana Joko Tingkir di dalam memperjuangkan cita-citanya ini didukung oleh masyarakat dan tokohnya yang digambarkan sebagai 40 ekor buaya. Ada juga yang mengatakan bahwa 40 ekor buaya ini dilambangkan sebagai ilmu kesaktian Joko Tingkir, karena untuk menjadi seorang prajurit atau pejabat dibutuhkan modal berbagai macam ilmu.
40 adalah menggambarkan betapa banyaknya ilmu Joko Tingkir tersebut, baik ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, dan ilmu tata kehidupan bermasyarakat yang lain. Dan ada pula yang menafsirkan tembang Sigromilir tersebut sebagai perlambang hubungan suami istri. Sang Gedek Sinenggo Bajul diartikan tubuh laki-laki yang disangga oleh tubuh perempuan. Sedangkan makna dari 40 buaya yang menjaga adalah 40 jari tangan dan jari kaki dua orang. Sang Gedek Lampah Nyoalon ini diartikan sebagai gerakan hubungan suami istri. Sedulur, memang mengenai tafsir tembang Sigromilir ini banyak sekali versi atau pendapat. Tetapi memang demikianlah keadaannya. Entah mana yang paling benar, karena memang semuanya adalah bersumber dari tradisi lisan yang memang sulit untuk dibuktikan. Terlepas dari berbagai makna atau penafsiran tentang tembang Mojopat Sigromilir tersebut, kisah perjalanan Joko Tingkir naik gedek ini memang sangat melegenda, bahkan sampai difilmkan. Namun kisah yang sangat populer di masyarakat ini adalah perjalanan Joko Tingkir ketika akan pergi ke Demak meraih cita-citanya untuk menjadi seorang prajurit di era Sultan Trenggono setelah Jaka Tingkir berguru kepada Ki Ageng Kebu Kanigoro atau Ki Ageng Banyu Biru. Dan inilah kisah Jaka Tingkir yang kami kutip dari kompas.com tertanggal 15 Juni 2022. Bermula dari kisah seorang pria bernama Ki Ageng Tingkir yang mendapat sebuah mimpi dalam tidurnya. Di dalam mimpi itu, Ki Ageng Tingkir mendengar sebuah suara yang menyuruhnya untuk memetik buah kelapa di pohon samping rumahnya dan meminum airnya sampai habis. Baginya, Ki Ageng Tingkir segera pergi ke pohon kelapa di sebelah rumahnya. Betapa herannya Ki Ageng Tingkir karena harusnya pohon tersebut masih belum berbuah, tetapi sudah ada satu butir kelapa muda di atas sana. Ki Ageng Tingkir segera memetik kelapa tersebut dan mengupasnya, lalu diletakkan di atas meja. Rencananya, air kelapa muda itu akan diminum sehabis menggembala kerbau. Ketika Ki Ageng Tingkir pergi dan di rumah hanya ada istrinya, Nyi Ageng Tingkir, datanglah kerabatnya bernama Ki Ageng Pengging. Kedatangan Ki Ageng Pengging yang tiba-tiba ini membuatnya Ageng Tingkir bingung karena belum menyiapkan makanan ataupun minuman untuk disuguhkan. Ketika Nyai Ageng Tingkir melihat ada sebuah kelapa muda di atas meja, tanpa berpikir panjang, ia memberikan kepada Ki Ageng Pengging. Tidak lama setelahnya, Ki Ageng Tingkir pulang. Ki Ageng Pengging pun bercerita bahwa ia sudah meminum air kelapa muda yang diberikan oleh Nyi Ageng Tingkir. Tanpa diketahui, ternyata mimpi yang dialami Ki Ageng Tingkir berkaitan dengan keturunan yang kelak menjadi pemimpin Jawa. Beberapa bulan setelahnya, istri Ki Ageng Pengging yang sedang hamil besar ingin melihat wayang beber. Ki Ageng Pengging turut mengundang Ki Ageng Tingkir bersama istrinya untuk ikut menonton pertunjukan wayang beber tersebut. Akan tetapi di tengah pertunjukan tiba-tiba istri Ki Ageng Pengging merasa akan segera melahirkan. Nyai Ageng Pengging pun melahirkan dengan dibantu oleh Nyai Ageng Tingkir. Bayinya yang lahir kemudian diberi nama Mas Karebet. 10 tahun berlalu, Ki Ageng Tingkir meninggal dunia, yang kemudian disusul oleh Ki Ageng Pengging yang gugur saat melawan pasukan Kesultanan Demak. Setelah Ki Ageng Pengging meninggal, sang istri kerap sakit-sakitan sehingga Mas Karebet dirawat oleh Nyai Ageng Tingkir. Mas Karebet tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Oleh sebab itu, Nyai Ageng Tingkir menyuruhnya berguru kepada Ki Ageng Selo Syekh Abdurrahman. Dari Ki Ageng Selo, Mas Karebet belajar mulai dari pemerintahan hingga bela diri. Ki Ageng Selo kemudian menjulukinya dengan nama Joko Tingkir yang diambil dari nama daerah asalnya. Ketika Ki Ageng Selo merasa ilmu yang diberikannya sudah cukup difahami oleh Joko Tingkir, beliau meminta muridnya itu untuk mengabdi pada Kesultanan Demak. Setelah meminta restu kepada Nyai Ageng Tingkir, Jaka Tingkir segera berangkat ke Demak menemui kerabatnya yakni Ki Ganjur atau Ki Godo Mustoko. Keesokan harinya, setelah bertemu dengan Ki Ganjur, Jaka Tingkir dibantu untuk bisa diterima di Kesultanan Demak. Berbekal banyak keahlian, Jaka Tingkir pun langsung diterima dan diberi jabatan sebagai Panglima Prajurit Tamtama oleh Sultan Trenggono. Salah satu tugas Jaka Tingkir saat itu adalah memilih prajurit Tamtama melalui proses seleksi.
Suatu hari datang seorang calon prajurit bernama Dadung Ngawuk, akan tetapi ia tidak ingin diseleksi dan justru menantang Joko Tingkir. Awalnya Joko Tingkir tidak menghiraukan keinginan Dadung Ngawuk, akan tetapi karena terus-terusan ditantang, kesabarannya pun mulai habis dan terjadilah pertarungan. Pertarungan tersebut membuat Dadung Ngawuk tewas, yang hanya dibunuh dengan menggunakan sadak ginang. Sultan Trenggono yang mendengar kabar itu pun langsung memecat Joko Tingkir. Usai diberhentikan Sultan Trenggono, Joko Tingkir mengembara ke hutan di Pegunungan Kendeng dan bertemu seorang kakek bernama Ki Ageng Ngerang. Konon Ki Ageng Ngerang masih memiliki hubungan saudara dengan ayah Joko Tingkir, yaitu Ki Ageng Pengging II. Joko Tingkir langsung dibawa oleh Ki Ageng Ngerang untuk berguru kepada salah seorang kerabatnya, Ki Buyut Banyu Biru atau Ki Ageng Kebu Kanigoro. Beberapa bulan terlewati, Jaka Tingkir yang sudah jauh lebih matang diminta oleh Ki Gede Banyu Biru pergi kembali ke Demak untuk menunjukkan keahliannya pada Sultan Trenggono. Sedulur, sebagaimana keterangan di dalam Babat Tanah Jawi, akhirnya Joko Tingkir ditemani 3 sahabatnya, yaitu Mas Monco, Mas Wilo, dan Ki Uragil berangkat menuju ke Demak. Rombongan Joko Tingkir tersebut menyusuri Sungai Kedung Srengenge menggunakan rakit. Dan disitulah muncul kawanan siluman buaya menyerang mereka, namun dapat ditaklukkan. Bahkan kawanan tersebut kemudian membantu mendorong rakit sampai ke tujuan. Saat itu Sultan Trenggono sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Jaka Tingkir melepaskan seekor kerbau gila yang dinamakan Kebun Danu, yang sudah diberi mantra atau diberi tanah kuburan pada telinganya. Kerbau itu mengamuk menyerang pesanggrahan raja, di mana tidak ada prajurit yang mampu melukainya. Jaka Tingkir tampil menghadapi kerbau gila. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu, Sultan Trenggono mengangkat kembali Joko Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama. Kisah dalam babat tersebut seolah hanyalah kiasan bahwa setelah dipecat, Joko Tingkir menciptakan kerusuhan di Demak, dan ia tampil sebagai pahlawan yang meredakannya. Oleh karena itu, ia pun mendapatkan simpati dari raja kembali. Prestasi Joko Tingkir sangatlah cemerlang, meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam Babat Tanah Jawi. Hal itu dapat dilihat dengan diangkatnya Joko Tingkir sebagai Adipati Pajang yang bergelar Adipati Hadiwijoyo. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempoko, yaitu putri Sultan Trenggono. Sepeninggal Sultan Trenggono tahun 1546 Masehi, putranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta. Tetapi kemudian ia tewas dibunuh oleh Arya Penangsang, yaitu sepupunya sendiri di Jepang pada tahun 1549 Masehi. Arya Penangsang membunuh karena sebelumnya Sunan Prawoto juga membunuh ayah Arya Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Situlepen sewaktu ia menyelesaikan sholat asar di tepi Bengawan Sore. Pangeran Sekar merupakan adik kandung Sultan Trenggono sekaligus juga merupakan murid pertama Sunan Kudus. Pembunuhan-pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Selain itu, Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadirin, suami dari Ratu Kalinyamat yang menjadi Bupati Jepara. Kemudian Arya Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Adipati Hadiwijoyo di Bajang, akan tetapi gagal. Justru sang Adipati Hadiwijoyo menjamu para pembunuh itu dengan baik serta memberi mereka hadiah untuk mempermalukan Arya Penangsang. Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat mendesak Hadiwijoyo agar menumpas Arya Penangsang karena hanya ia yang setara kesaktiannya dengan Adipati Jipang tersebut. Hadiwijoyo segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan, sama-sama murid Sunan Kudus. Maka Hadiwijoyo pun mengadakan sayembara, barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan tanah pati dan mentaok sebagai hadiah. Sayembara itu diikuti oleh ketiga cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Mertani. Di dalam peperangan tersebut, Ki Juru Mertani yang merupakan kakak ipar Ki Ageng Pemanahan berhasil menyusun siasat cerdik, sehingga akhirnya Sutowijoyo, anak Ki Ageng Pemanahan, dapat menewaskan Arya Penangsang setelah menusukkan tombak Kiai Pleret ketika Arya Penangsang menyeberang Bengawan Sore dengan mengendarai kuda jantan yang bernama Gagak Rimang.
Setelah peristiwa tahun 1549 tersebut, pusat kerajaan tersebut dipindahkan ke Pajang dengan Hadiwijoyo sebagai raja pertama yang bergelar Sultan Hadiwijoyo. Demak kemudian dijadikan kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi adipatinya. Sultan Hadiwijoyo juga mengangkat rekan-rekan seperjuangannya dalam pemerintahan. Mas Monco dijadikan patih bergelar Patih Monconegoro, sedangkan Mas Wilawerta dan Ki Wuragil dijadikan menteri berpangkat Ngabei. Sesuai perjanjian sayembara, Ki Panjawi mendapatkan tanah Pati dan bergelar Ki Ageng Pati. Sementara itu Ki Ageng Pemanahan masih menunggu karena seolah-olah Sultan Hadiwijaya menunda penyerahan tanah Mataram atau Alas Mentaok. Sampai tahun 1556 Masehi, tanah Mataram atau Alas Mentaok masih ditahan Sultan Hadiwijaya. Ki Ageng Pemanahan segan untuk meminta. Sunan Kalijogo selaku guru tampil sebagai penengah kedua muridnya itu. Ternyata alasan penundaan hadiah adalah dikarenakan rasa cemas Hadiwijoyo ketika mendengar ramalan Sunan Prapen bahwa di Mataram akan lahir sebuah kerajaan yang mampu mengalahkan kebesaran Pajang. Ramalan itu didengarnya saat dilantik menjadi raja usai kematian Aryo Penangsang. Sunan Kalijogo meminta Sultan Hadiwijoyo agar menepati janji karena sebagai raja ia adalah panutan rakyat. Sebaliknya, Ki Ageng Pemanahan juga diwajibkan bersumpah setia kepada Sultan Pajang. Ki Ageng Pemanahan bersedia, maka Sultan Hadiwijoyo pun rela menyerahkan tanah Mataram pada kakak angkatnya itu. Tanah Mataram adalah bekas kerajaan kuno bernama Kerajaan Mataram yang saat itu sudah tertutup hutan yang bernama Alas Mentaok. Ki Ageng Pemanahan sekeluarga termasuk Ki Juru Martani membuka hutan tersebut menjadi desa Mataram. Meskipun hanya sebuah desa, namun bersifat pertikan atau Simo Swatondro. Ki Ageng Pemanahan yang kemudian bergelar Ki Ageng Mataram hanya diwajibkan menghadap ke Pajang secara rutin sebagai bukti kesetiaan tanpa harus membayar pajak dan upeti. Saat naik tahta, kekuasaan Sultan Hadiwijoyo hanya mencakup wilayah Jawa Tengah saja, karena sepeninggal Sultan Trenggono banyak daerah bawaan Demak yang melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam persekutuan Adipati Bangwetan saat itu dipimpin oleh Panji Wiryokromo, Bupati Surabaya. Persekutuan Adipati tersebut sedang menghadapi ancaman invasi dari berbagai penjuru, yaitu Pajang, Madura, dan Blambangan. Pada tahun 1568, Sunan Prapen penguasa Giri Kedaton menjadi mediator pertemuan antara Sultan Hadiwijoyo Raja Pajang di atas negeri yang mereka pimpin. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryokromo diambil sebagai menantu Sultan Hadiwijoyo. Setelah itu Sultan Hadiwijoyo juga berhasil menundukkan Madura. Setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu bergelar Panembahan Lemah Dhuwur Arosbaya menjadi menantunya. Dalam pertemuan tahun 1568 itu, Sunan Prapen untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Ageng Pemanahan, dan untuk kedua kalinya meramalkan bahwa Pajang akan ditaklukkan Mataram melalui keturunan Ki Ageng tersebut. Mendengar ramalan tersebut, Sultan Hadiwijoyo tidak lagi merasa cemas karena menyerahkan semuanya kepada kehendak takdir. Sedulur Sutowijoyo adalah putra Ki Ageng Pemanahan yang juga menjadi anak angkat Sultan Hadiwijaya. Sepeninggal ayahnya tahun 1575 Masehi, Sutowijoyo menjadi penguasa baru di Mataram dan diberi hak untuk tidak menghadap selama setahun penuh. Waktu setahun berlalu dan Sutowijoyo tidak datang menghadap. Sultan Hadiwijaya mengirim Ngabei Wilomarto dan Ngabei Wuragil untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mereka menemukan Sutowijoyo bersikap kurang sopan dan terkesan ingin memberontak. Namun kedua pejabat senior itu pandai menenangkan hati Sultan Hadiwijoyo melalui laporan mereka yang disampaikan secara halus. Tahun demi tahun berlalu, Sultan Hadiwijoyo mendengar kemajuan Mataram semakin pesat. Ia pun kembali mengirim utusan untuk menyelidiki kesetiaan Sutowijoyo. Kali ini yang berangkat adalah Pangeran Benowo Putra Mahkota dan Aryo Pamalat, menantu yang menjadi Adipati Tuban, serta Patih Monconegoro. Ketiganya dijamu dengan pesta oleh Sutowijoyo. Di tengah keramaian pesta, putra sulung Sutowijoyo yang bernama Raden Ronggo membunuh seorang prajurit Tuban yang didesak Aryo Pamalat. Aryo Pamalat sendiri sejak awal kurang suka dengan Sutowijoyo sekeluarga. Maka sesampainya di Pajang, Aryo Pamalat melaporkan keburukan Sutowijoyo.
Sedangkan Pangeran Benowo menjelaskan kalau peristiwa pembunuhan tersebut hanya kecelakaan saja. Sultan Hatiwijaya menerima kedua laporan itu dan berusaha menahan diri. Pada tahun 1582, seorang keponakan Sutowijaya yang tinggal di Bajang bernama Raden Pabelan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keputren menemui Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu Sultan Hatiwijaya. Ayah Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut membantu anaknya. Ibu Raden Pabelan yang merupakan adik perempuan Sutowijaya meminta bantuan ke Mataram. Sutowijaya pun mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Perbuatan Sutowijaya itu menjadi alasan Sultan Hatiwijaya untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun meletus. Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah lebih banyak namun menderita kekalahan. Sultan Hatiwijaya semakin terguncang mendengar Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang yang berperang di dekat gunung tersebut. Sultan Hatiwijaya menarik pasukannya mundur dalam perjalanan pulang. Ia singgah ke makam Sunan Tembayat namun tidak mampu membuka pintu gerbangnya, dan hal itu dianggapnya sebagai firasat kalau ajalnya segera tiba. Sultan Hatiwijaya melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah jalan ia jatuh dari punggung gajah tunggangannya sehingga harus diusung dengan tandu. Sesampai di Pajang, datang makhluk halus anak buah Sutowijaya bernama Ki Jurutaman memukul dada Sultan Hatiwijaya membuat sakitnya bertambah parah. Sultan Hatiwijaya berwasiat supaya anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Sutowijaya. Karena perang antara Pajang dan Mataram diyakininya sebagai takdir. Selain itu, Sutowijaya sendiri adalah anak angkat Sultan Hatiwijaya yang dianggap sebagai putra tertua. Pada cerita rakyat dinyatakan bahwa sebenarnya Sutowijaya adalah anak kandung Sultan Hatiwijaya dengan anak Ki Ageng Selo. Sultan Hatiwijaya alias Joko Tingkir akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Butuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, yaitu kampung halaman ibu kandungnya. Sedulur, demikianlah salah satu versi dari kisah atau sejarah ataupun legenda dari Joko Tingkir atau Sultan Hatiwijaya. Semoga bisa menjadi pengetahuan akan sejarah buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.